Militan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa melakukan operasi militer di tepi barat pada Minggu 1 September pagi. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, militan Palestina ini melakukan penembakan di dekat pos pemeriksaan militer Tarkumia. Akibat penembakan tersebut, 3 polisi Israel tewas di dalam mobil saat bertugas di Rute 35. Selesai penembakan itu, layanan darurat Israel bergegas ke lokasi kejadian. Peristiwa itu membuat Israel meningkatkan keamanan hingga bala bantuan dari militer Israel. Radio Angkatan Darat Israel mencatat 11 peluru ditembakkan ke mobil polisi Zionis. Pihak berwajib mengatakan militan Palestina yang melakukan operasi tersebut telah meninggalkan lokasi dengan selamat. Oleh sebab itu, aparat melakukan pencarian besar-besaran terhadap pelaku penembakan. Mereka juga mengerahkan pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk menyerbu kota Indah di tengah peningkatan keamanan. Menyoroti penembakan itu, media Israel menyebut serangan di tepi barat berada di bawah pantauan tentara Israel dan Shin Bet. Media Zionis mencatat serangan mematikan itu terjadi setengah jam setelah tentara IDF membuka pos pemeriksaan di daerah tersebut. Demo besar-besaran terjadi di Tel Aviv seusai 6 sandera Israel dinyatakan tewas. Dikutip dari The Times of Israel, sekira 280.000 orang berkumpul melakukan aksi unjuk rasa. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut ketakutan dan khawatir terkait aksi protes massal itu. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat Israel yang tak disebutkan namanya. Firma Crowd Solution memperkirakan demo tersebut akan menjadi unjuk rasa terbesar selama hampir 18 bulan. Penyelenggara memperkirakan bahwa sekira 300.000 orang berkumpul di Tel Aviv dan 200.000 orang lainnya ikut serta dalam protes di seluruh negeri. Dalam aksi demo tersebut, sejumlah anak-anak pun ikut melakukan aksi unjuk rasa dengan menggunakan pakaian bercak merah. Adapun hal itu sebagai simbol tahanan yang terluka. Dilaporkan demo yang mulanya berjalan tertib berubah menjadi ricuh karena polisi melakukan pembubaran. Aparat bahkan mengerahkan pasukan berkuda dan menangkap sejumlah demonstran. Situasi di ibu kota Israel pada malam itu seketika menjadi mencekam. Israel mengalami kelumpuhan total selesai 6 sandera tewas di jalur Gaza. Tak hanya ratusan ribu warga yang melakukan unjuk rasa, namun jalan di ibu kota Israel diblokir. Selain itu, tidak ada penerbangan yang dilakukan sebagai bentuk kemarahan. Dikutip dari Tribunnews.com, sekira 1,5 juta warga turun ke jalan pada Senin 2 September. Demo tersebut tersebar di beberapa kota di Israel dan berpusat di Tel Aviv. Pengunjuk rasa menuntut kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Lantas Federasi Serikat Pekerja terbesar Israel, Hizdatrut, menyerukan pemogokan umum untuk menekan pemerintah mencapai kesepakatan senjata. Serikat Pekerja mengatakan Bandara Ben Gurion, pusat transportasi udara utama di Israel, akan ditutup pada Senin 2 September sekira pukul 8 pagi waktu setempat. Hal itu dilakukan untuk menutup atau mengganggu sektor utama ekonomi Israel, termasuk perbankan dan perawatan kesehatan. Yerusalem Post menulis para pengunjuk rasa juga memblokir jalan utama nomor 2. Al Jazeera juga melaporkan layanan kota di Tel Aviv akan ditutup selama hari Senin ini. Asosiasi Produsen Israel menyatakan pihaknya mendukung pemogokan tersebut. Al-Qassam menerbitkan video yang ditujukan kepada para pemukim Israel. Adapun video itu berisi 6 sandera Israel yang tewas dibunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, video tersebut menanggapi pernyataan terkini dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebelumnya, Netanyahu mengatakan pihaknya lebih memilih Philadelphia dibanding pembebasan tawanan. Brigade Al-Qassam juga memperlihatkan tentara Israel yang sempat tertawa sebelum membunuh sandera di Gaza. Namun Israel menyatakan bahwa mereka hanya menemukan 6 sandera Israel di terowongan Rafah, padahal ke-6 sandera itu tewas akibat serangan udara dari Israel.
Hizbullah kembali menyerang Batalion Intelijen 8200 Divisi Galilea pada Minggu 1 September malam. Akibatnya markas pasukan pertahanan Israel atau IDF terbakar membara. Serangan tersebut bersamaan dengan kepala intelijen IDF yang mengundurkan diri. Dikutip dari Al-Mayadanet, sejumlah roket menghantam Batalion Intelijen 8200 IDF di Barak Matat. Hizbullah melaporkan telah menggunakan senjata yang tepat hingga mampu mengakibatkan kehancuran total di posisi Israel. Tak hanya itu, Hizbullah juga menyerang sekelompok tentara IDF di beberapa posisi, di antaranya di sekitar lokasi Al-Mats, di Hadab Yaraun, di lokasi Ruwaisat Al-Alam. Hizbullah juga mengklaim pejuangnya menargetkan bangunan yang digunakan tentara IDF di pemukiman Menara. Di hari yang bersamaan, Kepala Unit 8200 Brigadir Jenderal Yossi Sariel mengundurkan diri. Kondisi itu terjadi setelah unitnya gagal memperingatkan komando militer. Terlebih, Sariel telah melakukan sederet kesalahan saat ia menjabat sebagai kepala unit 8200, termasuk kesalahan saat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.